Ya enggak lah. Kan kamu tahu sendiri gaji aku itu nggak seberapa. Lo kalau perlu bantuan uang, kasih tahu tante. Kamu ngerti nggak sih, Ri? Gak ada. Sebuah berita yang bikin shock dan panik ia sampaikan. Kamu kemana aja sih? Ditelepon nggak diangkat-angkat. Iya maaf, kamu kan lihat sendiri aku lagi kerja. Banyak banget pasukan telur yang masuk. Aku hamil. Terus gimana dong? Kamu nikahin aku lah. Nikah? Enggak. Aku belum siap buat nikah. Terserah. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau tahu. Aldo berpikir keras atas desakan Riri. Ia bingung, ia belum siap menikah. Penyebabnya ia belum punya penghasilan yang mumpuni. Aldo, anak lelaki pertama dari keluarga yang sederhana. Sebagai tulang punggung keluarga, Aldo bekerja di gudang pemasok telur di kawasan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Riri anak kedua dari 4 bersaudara. Ketika Riri tumbuh dewasa, satu harapan orang tua, Ya, Bu. Riri segera berkeluarga. Kapan kamu nikah? Ya sabar, Bu. Nah itu saudara-saudara kamu yang seumuran sama kamu udah banyak yang nikah tuh. Iya, Bu. Assalamualaikum. Bu, Saat pertemuan antara Aldo, Riri juga ibunya lalu terucap kata yang tak terduga dari mulut sang ibu. Ri, yang penting buat ibu mah, calon suami kamu itu harus bisa nyiapin uang minimal 60 juta ya buat nikahan nanti. Aldo hanya diam 1000 bahasa. Calon suami kamu itu harus bisa nyiapin uang minimal 60 juta ya buat nikahan nanti. Aldo gundah gulana. Ungkapan kata dari ibunya Riri terngiang-ngiang di telinga. Aldo tak berdaya, harus siapkan dana puluhan juta untuk biaya menikah. kamu Ri ngagetin aja. Habisnya, kok Mas bengong sih? Yang mikirin apa? Ya aku lagi pusing mikirin omongan ibu kamu kemarin. Dari mana aku nyiapin uang 60 juta, Ri? Oh, alah. Terus, kamu sanggup gak? Udah disiapin uangnya? Ya enggak lah. Kan kamu tahu sendiri gaji aku itu nggak seberapa. Riri juga tak tega melihat Aldo yang tak berdaya. Hingga akhirnya terbesit sebuah rencana dapatkan pinjaman uang dari Tante Zahra, seorang kenalan keluarga Riri. Mas, aku ada ide. Gimana kalau kita pinjem uang ke Tante Zahra? Tante Zara. Siapa dia?
Itu loh Mas, yang dulu pernah ngerawat aku waktu kecil dan deket banget sama keluarga aku. Bentar. Kamu ingat? Oh iya, aku ingat. Tante Zara itu kan yang kerjaannya suka minjemin uang kan? Iya, betul. Bapak aku kan dulu pernah minjemin uang ke Tante Zahra. 100 juta buat modal usaha. Tapi kamu yakin dia bakal ngasih kamu pinjaman uang 60 juta? Ya yakin lah. Terus kalau dia nggak mau gimana? Kalau dia nggak mau bantuin, ya kita umpetin aja. Gimana? Umpetin. Lalu rencana apa yang ada di benak Riri? Kebetulan banget. Mbak Yanti, jadi nggak pinjam uangnya? Tante Zahra yang akrab disapa merantau ke ibu kota demi menghidupi keluarga. Ia bekerja sebagai penyedia jasa pinjaman uang kepada warga. Makasih ya Tante. Tante Zahra dikenal banyak warga. Ketika warga lagi butuh biaya, Tante Zahra selalu bersedia berikan pinjaman dana. Tante Zahra. Ingat loh, utangnya masih ada satu lagi loh yang belum dibayar. Ketika waktu tagihan tiba, Tante Zahra berkeliling kampung menemui warga yang telah meminjam uang kepadanya. Bayar. Yaudah, saya duluan ya. Ya, makasih ya Tante. Iya.
Tan, aku izin ke belakang bentar ya. Belet banget nih, pengen pipis. Iya, Mas. Riri lalu utarakan niat meminjam uang kepada Tante Zara. Tapi Tante Zara menolaknya dengan alasan lagi tidak punya uang. Tante, jadi gini, aku tuh sama Aldo mau nikah, tapi uangnya belum cukup. Terus, apa hubungannya sama Tante? Kalian berdua mau nikah? Aku minta tolong buat nambahin biaya pernikahan kita aja, Tan. Bisa ya, Tan ya? Pinjem duit? Gak bisa. Usaha Tante lagi gak bagus. Ya, bantuin dong, Tan. Katanya kalau perlu apa-apa atau kalau perlu bantuan uang, kasih tahu Tante. Kamu ngerti gak sih, Ri? Gak ada. Percuma dong aku deket sama Tante. Pinjamin duit aja nggak bisa. Riri yang Gak kecewa bisa, Ri. Tante terdiam tuh gak punya seketika. uang. Tak lama datanglah Aldo. Dengan sebuah handphone, Riri dan Aldo terus berkomunikasi terkait rencana eksekusi. Riri yang sudah emosi tidak bisa menahan diri. Lalu inilah yang terjadi terhadap Tante Zahra. Aldo turut terprovokasi, lalu ikut berbuat keji. Sampai akhirnya nasib naas menimpa Tante Zahra. Bingung setelah apa yang terjadi, Aldo dan Riri lalu cari cara untuk menyelesaikan yang mereka lakukan. Dikit-dikit. Kamu iketin. Udah cepet jalan. Aldo dan Riri panik bukan kepala. Aksi Aldo dan Riri belum terhenti. Mereka berdua lalu mendatangi kediaman Tante Zahra. Ri, kamu tahu di mana Tante Zahra nyimpan uangnya? Aku tahu. Di kamar itu ada kotak kecil. Itu isinya uang semua. Ya udah cepet.
Permisi, Bang. Kedatangan Aldo dan Riri yang tergesa-gesa ke rumah kediaman Tante Zahra terlihat oleh Yorsi, teman dekat Tante Zahra. Hal ini membuatnya curiga. Akhir cerita, pasangan kekasih Aldo dan Riri mencuri sejumlah barang dan uang milik Tante Zahra yang tersimpan di kotak kecil dekat lemari. Loh, mereka berdua kenapa ya? Kok buru-buru gitu? Mei 2022 lalu, sesosok mayat wanita ditemukan di saluran irigasi di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mayat tanpa identitas sudah tidak bisa dikenali karena sudah meninggal sejak beberapa hari lalu. Polisi yang mendapat laporan lakukan olah TKP serta identifikasi. Ya, jadi awalnya dari Polsek Kemang itu mendapatkan informasi adanya penemuan sesosok mayat di sebuah perumahan di daerah Kecamatan Kemang pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Kemudian berbekal informasi tersebut kami melakukan olah TKP yang mana pada saat itu untuk mayat tersebut belum diketahui identitasnya. Beberapa hari kemudian, tim Resmo Polres Bogor berhasil mengungkap identitas mayat tersebut. Mayat wanita itu bernama Zainab, warga Tangerang Selatan. Polisi menduga Zainab adalah korban pembunuhan. Korban inisial Z, umur 51 tahun, kelahiran Palembang, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan. Pekerjaan sehari-hari dari korban adalah sering meminjam-minjamkan uang kepada orang lain. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap kedua pelakunya. Mereka adalah AM dan TO yang merupakan pasangan kekasih. Ada 2 orang pelaku yang terakhir keluar bersama korban. Selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku di hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di tempat kediamannya. Hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengaku membunuh korban karena butuh uang untuk biaya menikah. Ya, jadi tersangka dari pengakuan para tersangka motifnya adalah ekonomi. Tersangka TO ini memiliki hubungan asmara dengan tersangka AW. Mereka berdua hendak untuk melakukan pernikahan karena kekurangan uang, akhirnya mereka mencoba meminjam uang kepada korban.